Oke guys, kali ini gue akan merangkum seluruh alur cerita Chicken Little. Dan gak usah banyak mencret, langsung aja mulai ceritanya. Kisah dimulai di sebuah kota kecil yang bernama Kota Pohon Ek, yang dihuni oleh hewan-hewan anthropomorphic. Dan terlihat di sana seekor ayam bernama Chicken Little, atau bisa kita sebut Cheetle, membunyikan sebuah bel sekolah yang memperingatkan semua hewan untuk lari demi mengamankan hidup mereka. Dikarenakan otak hewan yang tergolong kecil, mereka pun panik dan berlari ke sana kemari hingga mereka tak menyadari apa yang sebenarnya sedang mereka permasalahkan. Hingga akhirnya pemadam kebakaran cukup tenang untuk berani menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ternyata alasan kenapa Cheetle membunyikan lonceng sekolah adalah karena langit akan runtuh dan sepotong langit berbentuk segi enam telah jatuh tepat di atas kepalanya. Namun dengan alasan yang tak dapat ia buktikan, warga pun semakin curiga kepada Cheetle. Sehingga ayahnya yaitu Buck datang ke hadapan para warga dan Buck berkata pada para warga bahwa sepotong langit yang jatuh tersebut adalah biji pohon ek yang jatuh mengenai kepalanya, sehingga seluruh warga mentertawai Cheetle. Get your big mistake. Mama, there's the crazy. It wasn't no sir happily everyone. Setahun pun berlalu. Di sana, Cheetle telah menjadi hewan yang paling terkenal. Namun kepopulerannya bukanlah sesuatu yang positif, melainkan karena sebuah kejadian yang sangat memalukan. Bahkan kejadian itu sendiri sampai dijadikan sebuah film. Di sekolah, ia adalah anak yang terbuang dan tak dianggap. Bahkan ia hanya memiliki 3 orang teman yang sama-sama terbuang pula. Di antaranya adalah Abby, yaitu bebek jelek, kemudian Run, yaitu babi yang sangat besar dan menjengkelkan, dan yang terakhir adalah Fish out of the water, ikan yang selalu memakai helm penuh air keran. Abby yang kasihan dengan Chicken Little mendorongnya untuk bisa berbicara lebih dekat dengan ayahnya. I'm sorry, I'm very. We were in a timeout. Here to hurt. Tak disangka, dalam perbincangan itu, ia mendapatkan sebuah lemparan bola yang sangat keras dari salah seorang anak yang bernama Foxy. Hal itu membuat Cheetle menjadi sangat geram dan memperingatkan Foxy. Namun Foxy yang lebih tak terima lagi menyuruh anak buahnya untuk melempar Cheetle ke jendela. Tanpa disengaja, Cheetle justru jatuh ke alarm kebakaran. Hal itu membuat sebuah kepanikan dan menyebabkan Cheetle harus memanggil orang tuanya. Sehingga nama orang tua dari Cheetle semakin buruk. Karena sebenarnya ayah dari Cheetle dulunya adalah seorang juara baseball. Namun siapa yang menyangka bahwa anaknya justru sangat tidak mirip dengan orang tuanya. Sepulang dari sekolah, Cheetle mencoba untuk berbincang dengan ayahnya. Dan ia menawarkan diri untuk mengikuti lomba baseball. Namun respon dari si ayah justru sangat tidak mendukung. Tetapi itu tidak mematahkan semangat dari Cheetle. Dengan dukungan tambahan dari teman-temannya, Cheetle membulatkan tekadnya untuk mengikuti lomba baseball. Pertandingan demi pertandingan berlangsung, dan singkat cerita sekarang adalah saat yang dinanti-nantikan oleh Cheetle. Cheetle pun dipanggil dengan enggan untuk memukul bola oleh pelatih. Meskipun sebenarnya sang pelatih tahu bahwa ia akan kalah. Namun, dengan semangat yang menggebu-gebu, Cheetle pun maju dan mulai bersiap-siap. Awalnya sang pelatih dan para penonton menyuruh Cheetle agar tidak melakukan sebuah ayunan sama sekali. Namun dengan berani, Cheetle tetap melayangkan sebuah ayunan. No. Two in the hole. One more. Joy inside. Wait. Turn. Home plate.
right. Right behind. We have a tie gambling in the alley. As Rodriguez is fire. Catch is complete. Little touches the bag and keeps on for the rock. The field. The cow play. Still going for the whole enchilada. Here comes the center fielder. You're out. Hold your breath. This safe. Our folks, you've witnessed the bells, the sound, the triumph, the gooey sports drink that's so. That's my ball. Dengan ketentuan narasi yang pastinya disangka, Cheetle berhasil melayangkan sebuah pukulan home run dan kembali ke base dengan selamat, sehingga timnya mendapatkan poin terakhir dan berhasil memenangkan pertandingan. Alhasil Cheetle pun dipuji sebagai pahlawan karena ia berhasil memenangkan kejuaraan yang telah lama tak mengalami kemenangan. Malam hari pun tiba. Ia berkumpul bersama dengan ayahnya dan merasa sangat senang karena bisa membuat ayahnya merasa jauh lebih bangga. Sehingga pada malam hari itu, mereka menjadi jauh lebih dekat. Setelah perbincangan itu selesai, Cheetle pun kembali beristirahat di kasurnya sebagai seorang juara. Sehingga tentunya, stigma masyarakat tentangnya sebagai ayam kecil yang halu telah berganti menjadi ayam kecil yang telah membuat sebuah kejuaraan besar. Thanks. A piece of the sky? Belum saja sempat ia menikmati kasurnya, tiba-tiba saja sebuah benda berbentuk segi enam jatuh tepat di atas kepalanya. Dan kali ini ia melihatnya dengan sangat jelas. Dan yang lebih uniknya lagi, benda itu juga bisa menyesuaikan tampilan permukaannya sama seperti latar belakang tempat benda itu berada. Dan itulah alasan mengapa Cheetle tak dapat menemukan benda yang ia cari ketika membunyikan bel di gedung wali kota. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memanggil teman-temannya dengan harapan agar masalah ini dapat diselesaikan. Karena di satu sisi, Cheetle sendiri juga merasa was-was apabila hal buruk yang baru saja hilang datang kembali. Di saat mereka sedang sibuk-sibuknya berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan, Fish menekan tombol di belakang benda itu. Secara tiba-tiba benda itu melayang sambil mengeluarkan cahaya, sehingga Fish ikut terbang ke langit bersama dengan benda itu. Dan ternyata benda itu sendiri merupakan sebuah panel penyamaran atau kamuflase yang digunakan oleh UFO, untuk bisa terlihat seragam dengan awan yang ada di atasnya. Cheetle dan yang lainnya pun mengejar Fish sampai ke sebuah ladang jagung. Babies! Oh. Cans! I hate it when you do that. Buddy. Corner's all wrinkled! What? Just an acorn, a little like. Oh! This. Hurry! Alien! It's happening again. Quick, it's taking off! Come on! Cheetle yang panik pun langsung berlari ke gedung sekolah untuk membunyikan bel. Awalnya mereka sempat panik dan khawatir bahwa stigma hewan terhadapnya akan kembali memburuk. Namun dikarenakan tidak ada pilihan, Cheetle pun membunyikan bel sekolah, sehingga seluruh hewan pergi berbondong-bondong menuju sekolah. Dan tentunya mereka memproteskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini, Cheetle terpaksa mengatakan yang sebenarnya, walaupun dia tahu namanya akan kembali memburuk. Better have a good explanation for this. What? Don't do it! Hurry! Alien's here! Oh, look! Come on! Yeah. Everybody, it was here! Akhirnya tanpa basa-basi, Cheetle pun langsung saja membawa para warga hewan untuk pergi ke ladang jagung. Namun sayangnya pada saat perjalanan, wali kota masih sempat-sempatnya memberhentikan semua warga hanya untuk mendapatkan 1 sen uang logam. Akhirnya alien yang seharusnya mereka bisa lihat berhasil kabur dan berkamuflase di langit. Alhasil,
Semua warga kembali menghina Cheetle karena ia dianggap sebagai ayam kecil yang halu. It's under control! I'm telling the truth. Folks, I'm... Cheetle yang kesal pun memutuskan untuk pergi seorang diri berjalan di tengah ladang jagung sambil meratapi kekesalannya. Di tengah kesendiriannya, Cheetle merasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia pun menoleh ke belakang dan tak menemukan apapun. Hingga pada akhirnya ia sampai di rumah. Dan sangat mengejutkannya ketika ia melihat makhluk kecil aneh berbulu bermata 3 yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari alien itu. Karena kepanikannya, Cheetle pun memutuskan untuk memanggil teman-temannya dan bersama-sama membantu makhluk kecil itu untuk kembali ke orang tuanya. Mereka pun memutuskan untuk menamai makhluk itu Kirby. Tak berselang lama, secara tiba-tiba langit retak dan tanah pun berguncang. Perlahan kata-kata yang dikeluarkan oleh Cheetle menjadi benar. Langit yang berbentuk segi 6 mulai terlihat. Kemudian kita bisa melihat kemegahan langit dengan seluruh gedung-gedung canggih layaknya film Star Trek. Dan siapa yang menyangka bahwa itu hanyalah sebagian kecil dari seluruh armada kapal milik alien. Dan sudah tentu, tujuan dari armada kapal alien itu datang untuk mencari salah satu anggota mereka yang hilang. Di tengah masalah yang terjadi, Kirby justru kabur menuju jalanan. Dan saat yang bersamaan, tangan Cheetle justru ditahan oleh ayahnya ketika Cheetle ingin menyelamatkan Kirby. Di sana Cheetle berusaha menjelaskan bahwa kedatangan makhluk alien ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Namun ayahnya tetap tidak mengerti dan hal itu membuat Cheetle merasa sangat kecewa. Sehingga Cheetle pergi meninggalkan ayahnya dan langsung mengejar Kirby. You wouldn't believe me anyway. Son! Chicken! Hey, he's telling the truth! Cheetle yang mengetahui hal itu pun berusaha untuk memutar otaknya sebisa mungkin. Sehingga ia menyadari bahwa satu-satunya cara adalah mengembalikan Kirby kepada orang tuanya. Namun sebelumnya, ia harus mendapatkan keyakinan dari ayahnya terlebih dahulu. Singkat cerita, Cheetle berhasil mendapatkan perhatian ayahnya. Dan misi yang harus dilakukan kali ini adalah mengembalikan Kirby. Namun di tengah situasi yang sedang amburadul, mereka harus mengorbankan banyak hal. Bahkan sekalipun itu harus menaiki ratusan tangga. All we have to do is take the kid down. Take the key to the city! What I call taking out... Fire truck! Plan D! He's hurting. Drumsticks first. Full support. Get out! Gun! Away! Nobody! Betapa kagetnya mereka ketika mengetahui bahwa semua orang yang sebelumnya telah menghilang hanya sekedar diteleportasi dalam sebuah ruangan dan dilepaskan dalam kondisi yang mengambang. Di sana sang ayah alien berusaha untuk menginterogasi mereka berdua, bahkan sang ayah alien mengancam mereka dengan berbagai macam senjata canggih yang akan membuat mereka benar-benar menghilang. What's that? I don't quite. You're telling the truth. Turn it off. But Melvin. Misunderstanding. Yes, we are... We are, and if it hadn't been for your son, that caught our eyes. except for this one over here. She's proud. Sorry for the whole, but hey, I'm a dad. Whatever it takes. Panel again. You can't return the panel, can you? Melvin. Alhasil, dengan perasaan yang bersalah, mereka semua diturunkan dan meminta maaf satu sama lain. Di mana Buck, yaitu ayah dari Cheetle, mengatakan ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sedangkan ayah dari alien berkata bahwa tujuannya ke bumi sebenarnya adalah untuk mencari pohon oak. Itu semua dikarenakan hanya planet bumi yang memiliki biji pohon oak tersebut. Dan mungkin di saat itulah salah satu panel pesawat mereka yang rusak mengenai kepala dari Cheetle. Dengan situasi yang sangat canggung, keluarga alien pun memutuskan untuk pergi dari bumi menuju planet selanjutnya. With a good story. Red alert! Man your battle. has broken through the planet. That means... Yes, I know. Call me. Runt, my friend. Say hello. Run! Without me, Commander. He was smiling. At least I... Good people of Okeanos, you never give... You day!
Sekian dulu rangkuman cerita dari gua, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kalau ada dari kalian yang ingin merequest sebuah film, silahkan tulis komentar kalian di bawah. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan juga notifikasinya, supaya gua makin sering upload video di channel ini. Semoga hari kalian menyenangkan, terima kasih.